Di video kali ini kita akan dengarkan penjelasan konferensi pers APBN 2025 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dana Serdik yang ini ditambahkan untuk cair di Mei 2025 khususnya bagi guru sertifikasi. Selamat mengikuti. Ya, kegiatan konferensi pers yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada kegiatan APBN kita khususnya evaluasi dan peningkatan dan penjelasan ya berkaitan dengan dana yang digunakan pada penyelenggaraan seluruh kegiatan di Indonesia. Ini dijelaskan langsung oleh Ibu Sri Mulyani pada pembahasan live streaming beberapa waktu lalu. Nah, untuk itu kita akan fokus pada beberapa penjelasan, terutama juga pada penjelasan berkaitan dengan dana talangan serta dana tambahan untuk sertifikasi guru yang ini diperuntukkan pada bulan Mei 2025. Simak penjelasan selengkapnya. Baik, teman-teman media sekalian, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media yang saya hormati, saya bersama dengan seluruh jajaran Kementerian Keuangan, 3 wamen saya, Pak Suhasil Nasara, Pak Tommy, dan Pak Anggito, dan seluruh eselon 1 teknikal yang terkait dengan APBN. Hari ini kita akan menyampaikan perkembangan dari APBN kita, namun seperti juga mungkin teman-teman media mengikuti, saya baru tadi malam mendarat dan baru selesai dalam perjalanan di Amerika Serikat untuk bertemu dengan para investor di New York dan juga di Washington DC untuk Spring Meeting, IMF World Bank Spring Meeting dan G20 Meeting, serta berbagai pertemuan bilateral yang dilakukan dengan berbagai teman-teman Menteri Keuangan terkait maupun dengan berbagai Multilateral Development Bank, dan kemudian saya di London untuk ketemu juga dengan para bondholder. Saya akan sampaikan perkembangan APBN dan juga sekaligus mungkin nuansa pertemuan yang kita hadiri untuk bisa memberikan konteks kepada teman-teman media lingkungan global apa yang sedang terjadi yang pasti akan mempengaruhi perekonomian seluruh dunia, bagaimana melalui berbagai proses perdagangan investasi akan ditentukan oleh persaingan geopolitik yang unfortunately semakin meruncing. Sama seperti format di dalam APBN kita konferensi pers, nanti saya akan bagi tugas saya. Di pertama saya akan memulai pada environment ekonomi dan pada postur APBN yang kemudian akan dielaborasi pada sisi belanja oleh Pak Wamen Sua, untuk sisi penerimaan negara oleh Pak Wamen Anggito Abimanyu, dan sisi below the line pembiayaan oleh Pak dan internasional oleh Pak Tommy. Saya akan memulai yang pertama. Sesuai dengan Undang-Undang mengenai penyusunan APBN 2025, maka APBN 2025 disusun dengan menggunakan asumsi-asumsi yang melandasi perhitungannya. Jadi di dalam tabel ini saya memulai dengan asumsi APBN yang digunakan dalam Undang-Undang APBN 2025, yaitu di kolom ketiga sebelah kanan, dan realisasinya hingga bulan Maret. Untuk referensi, biasanya kita juga membandingkan APBN 2024 yang juga disusun berdasarkan asumsinya serta perkembangan realisasi yang terjadi. Seperti dilihat bahwa APBN 2024 disusun dengan pertumbuhan ekonomi, asumsinya adalah di 5,2%. Tahun lalu kita juga menggunakan asumsi yang sama, 5,2%. 2024 realisir 5,03. Tahun ini Q1 BPS belum mengeluarkan, nanti di bulan Mei pertengahan akan keluar angka Q1. Meskipun kita melihat nanti beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Q1.
Kita semua bersyukur, alhamdulillah, Ramadan dan Idul Fitri sudah selesai dengan libur panjang. Tidak ada cerita mengenai harga barang naik. Bahkan yang terjadi adalah cerita tentang tiket pesawat yang turun, kemudian adanya jalan tol yang diberikan diskon, dan harga-harga pangan relatif stabil, bahkan dalam hal ini koreksi terhadap situasi tahun lalu yang pada saat El Nino terjadi harga pangan melonjak tinggi. Jadi ini adalah suasana yang patut kita syukuri, kan tidak semua negara di dunia menikmati seasonal atau musiman, suasana musiman yang biasanya demand melonjak tinggi namun tidak terjadi inflasi. Untuk nilai tukar APBN 2025 diasumsikan 16.000 per dolar hingga year to date, jadi Januari hingga akhir Maret, rata-rata nilai tukar kita di 16.443 ribu rupiah per US dollar. Program makan bergizi gratis. Realisasi terakhir program MBG ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Realisasi sampai 29 April adalah 2,3 triliun rupiah. Ini juga terjadi percepatan. Kalau diingat paparan kami sekitar untuk pencapaian akhir Februari sampai dengan Februari 2025 baru ketika itu 0,3 triliun rupiah. Jadi selama bulan Maret dan bulan April telah berbelanja 2 triliun rupiah tambahan, yang berarti itu sekitar 1 triliun per bulan. Dan ini tentunya akan terus meningkat, terus menjadi makin percepat. Kita harapkan akan ada percepatan belanja dari Badan Gizi Nasional untuk makan bergizi gratis ini. Realisasi transfer ke daerah saat ini adalah pada akhir Maret 207,1 triliun rupiah, 22,5% dari target transfer alokasi transfer yang ada di APBN 2025. TKD digunakan untuk berbagai macam layanan publik, sekolah dan puskesmas, untuk DAK non-fisik BOS, BOK, penyelenggaraan pemerintah daerah melalui DAU termasuk pembayaran THR, ASN daerah. Dan kalau kita lihat komponen transfer ke daerah yang disalurkan untuk DAU terjadi peningkatan dari 111,6 triliun per Maret tahun lalu. Per Maret tahun ini adalah 121,2 triliun. DAK non-fisik juga terjadi peningkatan. Dana bagi hasil juga terjadi peningkatan. Dana desa juga sudah menyelesaikan syarat salur cukup banyak, maka itu telah disalurkan dana desa sebesar 19,8 triliun, DAK fisik dan yang lain-lain. Dana keistimewaan ini menunggu pemenuhan syarat salur. Dan terakhir tentang transfer ke daerah ini adalah, kalau bulan lalu mungkin teman-teman media ingat kami menyampaikan bahwa pemerintah pusat melakukan penyaluran langsung tunjangan guru ASN daerah di tahun 2025. Jadi kalau dulu sebelumnya penyalurannya itu melalui rekening kas umum daerah. Dari APBN ke rekening kas daerah, baru disalurkan ke rekening guru. Kalau sekarang, mulai bulan Maret kemarin, penyalurannya adalah langsung dari kas negara kepada rekening guru. Dan ini membuat sampainya dana itu ke rekening guru itu lebih tepat waktu, pastinya tepat jumlah, dan bisa kita desain secara baik. Untuk seluruh tahun 2025 direncanakan penyaluran tunjangan guru ASN daerah ini adalah sebesar 66,92 triliun. Disalurkan secara triwulanan, berarti 4 triwulan, 4 kali penyaluran, dan total penerimanya adalah 1.522.000 guru lebih. Guru ASN daerah. Untuk penyaluran tahap 1 yang dimulai di bulan Maret kemarin, penyaluran Maret sudah selesai, 7,19 triliun, penyaluran April sudah selesai, 3,85 triliun, dan kalau kita lihat keduanya ini berarti saat ini sudah sekitar 900.000 guru telah menerima tunjangan guru ASN langsung dari kas negara, dan pada bulan Mei, ini artinya
akhir bulan April ini sampai dengan bulan depan, kita akan menyalurkan lagi 5,7 triliun untuk 605.000 guru. Dan tentu nanti penyaluran tahap kedua di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 bisa lebih cepat karena telah dilakukan validasi dari rekening-rekening guru yang validasinya memang dilakukan pada triwulan 1 ini. Dan kita sudah melihat beberapa testimoni guru. Ini ada Bapak guru kita dari SMPN 1 Kuandang di Gorontalo dan mengapresiasi penyaluran langsung, dan kita mengucapkan terima kasih untuk ini diambil dari media sosial. Jadi media sosial yang kita pantau untuk penyaluran tunjangan guru ASN daerah ini sudah melihat bahwa penyaluran langsung bisa dirasakan tepat waktu, tepat jumlah, dan moga-moga kita lanjutkan terus ke depannya supaya kesejahteraan guru-guru kita itu bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa demikian beberapa update tentang belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan juga transfer ke daerah. Berikutnya Pak Wamen Anggito akan menguraikan tentang penerimaan negara.